Om Swastiastu pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini saya berada di sebuah rumah sakit di lintasan Jalan Ide Bagus Mantre. Cukup baru nih rumah sakitnya, namanya Geraha Bakti Medika. Geraha gitu ya, jadi bukan Geraha, Geraha Bakti Medika. Dan kita akan mewawancarai direkturnya langsung, Bapak Dr. Beni Susanto. Kita langsung sapa dulu Pak Dokter. Om Swastiastu, Dok. Om Swastiastu. Navigator, Dok, sehat ya? Sehat Pak. Tetap semangat, Dok ya. Dok, ini rumah sakitnya masih tergolong baru ya. Bisa cerita nih mulai beroperasinya kapan? Mungkin keunggulan-keunggulannya apa, Dok? Baik. Saya sapa dulu pemirsanya. Om Swastiastu. Selamat siang. Ya Pak Win, pertama terima kasih kesempatannya. Jadi rumah sakit Geraha Bakti Medika atau biasa kita sebut dengan GBM. GBM ya. Jadi lebih gampangnya GBM. Ini belum berumur setahun. Jadi tepatnya bulan 27 Juli 2020 surat izin operasional kami diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kelungkung. Jadi kurang lebih baru 7-8 bulan. 7-8 bulan ya. Okay. Ya. Nah, rumah sakit ini adalah rumah sakit swasta tipe C dengan total tempat tidur 108 tempat tidur, juga dilengkapi dengan penunjang medis seperti ronsen, USG, lalu ada CT scan dan kamar operasi. Dan di pandemi COVID-19 saat ini, kami juga ikut berpartisipasi, berkontribusi bagi pemerintah dalam screening COVID-19, kemudian perawatan pasien-pasien COVID-19, termasuk juga ruangan untuk isolasi mandiri dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Jadi mengikuti situasi pandemi COVID-19 saat ini. Nah, jadi rumah sakit Geraha Bakti Medika ini memiliki beberapa unggulan. Yang pertama itu adalah trauma, ya, karena kita tahu rumah sakit ini berdiri di di jalan ini ya. Iya, berada di jalan Ide Bagus Mantre yang bypass yang laju kendaraannya cukup tinggi dan kecelakaan juga tinggi kayaknya, Dok ya. Iya, jadi memang informasi dari kepolisian cukup tinggi kejadian kecelakaan, baik itu kecelakaan tunggal maupun kecelakaan yang lawan ya. Nah, itu oleh karena itu kita salah satunya memusatkan pelayanan kita itu di trauma. Jadi trauma yang didukung dengan UGD kita yang 24 jam, dilengkapi dengan peralatan-peralatan pelayanan keselamatan pasien yang memadai. Di UGD kami pun juga kami siapkan satu ruangan khusus untuk operasi minor, bedah minor. Jadi memungkinkan secepatnya pasien itu ditangani untuk kasus-kasus yang memerlukan pembedahan minor atau operasi minor. Kemudian dokter-dokter UGD kita yang bersertifikat, lalu dokter ortopedi atau bedah tulang dan traumatologinya juga kita sudah siap dan mereka 24 jam. Lalu kamar operasi yang juga kami siapkan, ada 3 kamar operasi di sini. Nah, layanan berikutnya adalah layanan urologi atau sistem perkencingan dan perkemihan lah. Ya, jadi dengan ESWL, alat ESWL dengan SDM-nya juga urolognya kita sudah siap. Lalu dengan laser urologi, jadi untuk tindakan-tindakan yang memerlukan pemecahan batu yang memerlukan laser. Nah, kalau yang SPL itu alat untuk memecahkan batu dengan getaran gitu ya. Jadi tanpa ditembak istilahnya. Jadi tanpa operasi. Cuma digetarkan. Lalu layanan berikutnya adalah bariatrik. Ya, jadi mungkin istilah yang umum ya. Istilah baru ya. Bariatrik ini adalah sebuah manajemen pengelolaan berat badan yang berlebih atau obesitas ya, baik dengan cara invasif maupun non invasif. Invasif itu ya dengan operasi, jadi sebagian lambungnya itu dipotong. Bisa di sini melayani itu, Dok? Ya, jadi lambungnya dikecilkan ya, bukan dipotong, jadi dikecilkan dengan berbagai macam metode. Lalu setelah itu ada pra operasi, lalu setelah operasi juga ada
maintenance-nya, jadi makanannya dikelola, termasuk juga exercise-nya, jadi olahraganya. Baik, Ya. itu keunggulannya dok ya, dan ini berada di daerah Klungkung yang saya dengar juga memiliki layanan atau semacam kepada masyarakat, ada ambulans laut gratis ya itu ya, atau ambulan laut ya, dan ini juga untuk melayani antara Pulau Nusa Penida dengan Ceningan Lembongan dengan daratan ya. Iya. Ini sebenarnya konsepnya gimana dok? Iya, Apakah jadi memang begini, memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Nusa Penida atau seperti apa? Iya, jadi sebenarnya ambulan laut ini kan sudah direncanakan sebenarnya oleh pemerintah Kabupaten Klungkung, namun sampai saat ini belum sempat terrealisasi karena mungkin fokusnya pemerintah mungkin di tempat yang lebih prioritas. Nah, kebetulan kami memiliki program untuk memperhatikan juga kondisi pelayanan kesehatan di kepulauan, katakan jadi di daerah Nusa Penida, Nusa Lembongan, dan Nusa Ceningan. Nah, kebetulan di situ ada juga sarana pelayanan kesehatan rumah sakit, rumah sakit Gemasanti dan 3 buah puskesmas yang informasi yang kami peroleh dari mereka kan memang angka rujukan untuk mendapatkan layanan yang lebih komprehensif ke daratan, khususnya ke RSUD Klungkung atau juga mungkin sampai ke Denpasar, itu cukup tinggi. Oleh karena itulah kemudian ambulan laut ini diadakan. Ya, untuk promosi ambulan laut ini baru kita launching tanggal 14 Februari 2021 kemarin. Dan masa promosi ini kurang lebih 3 bulan sampai dengan 31. 3 bulan ini gratis itu istilahnya. Jadi promosi sampai dengan 31 April 2021 itu kita gratiskan, tapi dengan syarat dan ketentuan. Jadi syaratnya yang pertama itu adalah peserta memegang kartu JKN KIS PBI atau mampu menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari aparat desa. Aparat desa. Yang pertama. Yang kedua, mereka harus atau dalam kondisi kegawat daruratan yang memang memerlukan rujukan segera dari Nusa Penida, Ceningan atau Lembongan menuju ke daratan, Klungkung daratan. Nah, itu syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuannya. Oke, sampai tanggal 31 April ya dok. Lebih sampai tinggal 31 April. Dan itu, tapi apakah memang misalnya harus ke rumah sakit GMB atau enggak? GBM ya? GBM enggak ya? Untuk promo gratisnya itu memang ke rumah sakit Klungkung, Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung, dan Rumah Sakit Gerawat Medika atau GBM. Tapi nantinya ke depannya itu melayani seluruh rumah sakit. Yang ada rumah sakit. Ya, di mana nanti dibutuhkan pelayanan untuk pasien itu. Nah, apakah ini juga bagian dari ini dok? Kalau ketersediaannya kan masyarakat sangat perlu sekali dengan ambulans laut ini ya dok ya. Apakah juga ada konsep bagaimana ini juga mendukung pariwisata? Katakanlah Nusa Penida kan andai saja tidak terjadi COVID gitu ya, berarti kan diserbu. Apakah ini juga bagian dari mendukung sektor pariwisata? Ya, jadi Pak Win, keberadaan Rumah Sakit Gerawat Medika ini memang dari awal salah satu bisnis plan-nya itu adalah medical tourism. Jadi medical tourism itu ketika COVID belum terjadi gitu ya. Kita sudah bekerja sama dengan MOU dengan beberapa rumah sakit, sudah tanda tangan MOU dengan beberapa rumah sakit di luar, yaitu ada 4 yang bekerja sama dengan kita. Yang pertama adalah Fortis Healthcare India, lalu ada Putra Malaka Malaysia, lalu ada Gleneagles Singapura, dan Mount Elizabeth Singapura. Jadi kita bekerja sama dalam bentuk transfer knowledge, pelatihan dan juga referral pasien. Nah, di Bali sendiri khususnya di Klungkung itu kita memang mengakomodasi wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Nusa Penida, Lembongan ataupun Ceningan yang seandainya mereka membutuhkan rujukan yang cepat dari kepulauan itu untuk mendapatkan layanan kesehatan di daratan. Jadi salah satu tujuan kita memang menyiapkan itu supaya wisatawan yang berkunjung ke Klungkung atau ke
Nusa Penida, Ceningan, Lemongan itu merasa aman. Nah, jika kalau mereka terjadi kecelakaan atau mungkin sakit yang memang harus direferal, dirujuk, dan kebetulan di pelayanan kesehatan sana tidak cukup tersedia, jadi bisa segera dengan transportasi yang memadai. Jadi ambulan laut yang memang secara secara boat dan perlengkapan di dalamnya memang untuk ambulan laut, gitu, untuk ambulan. Gitu. Oke. Sampai sekarang ini sedang beroperasi katakanlah begitu ya dok. Iya, jadi di sana ada dokternya juga, gitu, ada peralatannya juga atau jika dibutuhkan. Jadi kalau masyarakat yang membutuhkan menghubungi siapa dok? Ada kontak personnya. Nah, nanti kontak person itu bisa di sini. Jadi di Rumah Sakit GBM nanti kami kontak tim kami yang di Nusa Lembongan. Jadi ambulan ini parkirnya di Nusa Lembongan. Ya, nanti kalau dibutuhkan dia akan menghubungi perawat atau tim kami yang ada di Nusa Lembongan. Jadi masyarakat yang misalnya di Nusa Penida atau yang di sini misalnya punya keluarga di sana bisa menghubungi rumah sakit GBM, kemudian minta misalnya layanan ambulan bisa dihubungi. Biasanya kan ini Pak Win, rumah sakit atau puskesmas. Jadi karena pasien itu pasti akan ke rumah sakit dulu atau ke puskesmas dulu, lalu dinilai apakah ini memang pasien dalam kondisi kegawat daruratan. Nah, kalau memang sudah kegawat daruratan, ke rumah sakitlah yang menghubungi tim di Lemongan. Karena selama ini belum ada ya dok ya, ambulans laut itu belum ada. Selama ini tidak ada. Belum ada. Jadi kalau misalnya ada yang sakit memang dia hanya diantar oleh public boat. Public boat biasa. Ya, public boat. Secara khusus atau tergantung kalau memang dia charter satu publik nih. Kalau misalnya dia masih bisa stabil sebagai penumpang biasa ya dia numpang biasa. Kalau kita ambulan kan memang ambulan. Jadi seperti ambulan mobil itu di dalamnya ya ada tempat tidur pasien, lalu ada monitor, ada ventilator mobile dan selama ini gimana? Ada banyak ya. Sudah mungkin sekitar lebih dari berapa kasus? Ada 8 kasus. 8 kasus ya. Itu yang memang kegawat daruratan emergency dok ya. Sangat membantu sebenarnya. Nah ini pun gara-gara pandemi ya. Kalau mungkin situasi normal mungkin jauh lebih banyak dok ya. Karena orang ada kecenderungan sekarang untuk takut ke rumah sakit gitu ya. Betul. Jadi kalau kegawat daruratan di masa pandemi agak tapi sangat luar biasa membantu sebenarnya dok ya rumah sakit. Jadi ada testimoni dari masyarakat, testimoni dari teman-teman sejawat di rumah sakit juga merasa lebih aman, lebih nyaman karena ada kepastian bahwa nanti kalau pasien jatuh dalam kondisi kegawat daruratan lalu memenuhi masa promo ini memenuhi syarat dan ketentuan, mereka tidak bingung lagi. Ambulan kan itu 24 jam, malam-malam pun juga dilayani dok ya? 24 jam. 24 jam ya. Jadi bahkan nyepi pun kita kemarin merujuk juga. Oh ya? Ada pasien yang harus dirujuk dan menggunakan ambulans laut gitu ya. Baik. Dok, mungkin kalau ada kedepannya seperti apa dok? Mungkin termasuk juga apakah ada pelayanan-pelayanan mungkin yang diberikan kepada masyarakat seperti ambulans laut atau apa yang akan dilakukan oleh rumah sakit GBM? Yang pertama kedepannya adalah kami ingin melayani masyarakat di sekitar Desa Nagari dan juga Kelungkung, bahkan mungkin daerah timur dan Denpasar daerah timur menyeluruh. Nah, kita tahu bersama bahwa sekarang sebagian besar masyarakat juga sudah tercover BPJS. Nah, kebetulan kami sampai saat ini belum bisa melayani pasien BPJS karena kami belum tanda tangan MOU. Keinginan kami sangat besar. Sedang proses kali itu. Sedang proses. Mudah-mudahan nanti segera bisa ketemu kesepakatan, kami bisa segera bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang itu yang harapan kami yang sangat terbesar saat ini. Yang kedua, pelayanan yang unggulan-unggulan tadi itu bisa semakin dipercaya oleh masyarakat bahwa dengan fasilitas-fasilitas yang kami miliki, kami siap untuk melayani masyarakat, memberikan pelayanan yang terbaik. Baik, terima kasih Dr. Doni. Terima kasih Pak Win. Keterangannya yang sudah memberikan kita gambaran, walaupun sebagai rumah sakit baru ya di lintasan. Kalau Anda melintas di kawasan antara di Bagus Mantra, di sebelah kalau dari Denpasar, di sebelah kiri ada rumah sakit yang baru ya, dan saya tertarik juga. Ternyata ada pemikiran bahwa ya benar kalau kecelakaan cukup sering di sini, mendapatkan
penanganan cepat ya dok ya di sini. Ini strategis posisinya, dan apalagi sudah juga kaitannya dengan bagaimana melayani juga masyarakat Nusa Penida. Kalau ada ambulan laut, ini juga akan sangat membantu. Tapi tentu mudah-mudahan kita berharap pandemi ini segera berakhir dan kesehatan kita tetap lebih bagus. Kita lebih berani lagi ke rumah sakit, karena saya dengar juga memang masa pandemi banyak masyarakat yang takut ke rumah sakit gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah dilakukan oleh Geraha Bakti Medika ini betul-betul memang memberikan kontribusi yang besar bagi kesehatan masyarakat. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.